Sorong seperti apa nanti penerapannya? Ya, baik. Selamat pagi masyarakat Kota Sorong. Instruksi Wali Kota Sorong untuk semua masyarakat Kota Sorong tanpa terkecuali. Sekali lagi, instruksi untuk masyarakat Kota Sorong tanpa terkecuali. Mulai tanggal 10, masyarakat secara keseluruhan tetap tenang di rumah. Tidak boleh melakukan aktivitas apapun di luar rumah. Tidak boleh berkeliaran di jalan-jalan. Kita tenangkan diri di rumah masing-masing selama 3 hari. Dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Dan mulai hari ini masyarakat mempersiapkan diri, persiapkan bahan makanan untuk kebutuhan selama 3 hari. Mulai tanggal 10 kita tenang diri di rumah masing-masing, kita menjaga diri, menjaga kumpul-kumpul, menjaga jabat tangan, kita tenang di rumah. Siapkan bahan makanan secukupnya untuk 3 hari dan selanjutnya. Apakah untuk bandara sendiri berarti masih diperpanjang masa berlaku penutupan dan pelabuhan sendiri, Bapak? Untuk bandara nanti kita lihat. Itu akan saya rapatkan dengan Puspida. Kita masukkan akses pesawat ke Kota Sorong. Kita mencintai orang sakit. Kita mencintai orang meninggal. Saya tidak mau yang ngurus yang semacam begitu. Saya tidak mau urus orang sakit di rumah sakit. Saya tidak mau urus meninggal karena virus corona. Saya sangat bangga, saya berterima kasih kepada Tuhan dengan sejaknya saya melakukan karantina wilayah. Perkembangan virus corona ini yang ODP semakin menurun. Dari tadinya 111 sudah turun menjadi 70-an. 2-3 hari lagi pasti akan turun. Ya seperti ini yang kita harus harapkan secara bersama. Jangan kita masukkan pesawat, ada penumpang baru yang datang, kita tidak tahu pasti mereka menyebar virus corona itu kepada masyarakat di Kota Sorong. Daerah lain tidak sama dengan Kota Sorong. Kota Sorong sebagai pintu gerbangnya masuk di tanah Papua. Baik itu arus barang dan arus penumpang. Itu peluang sangat besar sekali untuk menyebarkan virus corona. Kita semua tanggalkan kepentingan pribadi, interest pribadi. Yang saya sampaikan ini bukan kepentingan politik. Saya sampaikan bukan kepentingan pribadi, tapi demi rakyat saya, demi kemanusiaan yang ada di Kota Sorong. Jangan kita kena virus corona yang dengan adanya kehadiran pesawat, penumpang semakin banyak, berarti peluang untuk menyebarkan virus corona itu ada. Daripada kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, lebih bagus kita menahan diri. Sekali lagi kita menahan diri untuk menghadapi persoalan yang satu ini. Kalau sudah sampai informasi dari WHO, informasi dari pemerintah pusat bahwa virus ini sudah aman atau presentasi sudah semakin menurun, barangkali di situ kita bisa pertimbangkan dan kita bisa buka akses lagi. Hal yang lain-lain, saya dalam waktu dekat mungkin hari ini atau besok rapat dengan Puspida dan kami bicarakan ini. Masing-masing daerah mempertimbangkan kepentingan daerahnya masing-masing karena perkembangan setiap daerah tidak akan sama. Itu yang harus dipikirkan. Jakarta tidak mungkin sama dengan di Papua, kemudian Jakarta tidak mungkin sama dengan daerah lain, dia agak lain. Makanya sekarang dia sebagai zona merah. Iya kan? Di Papua dan Papua Barat, Kota Sorong, Kota Jayapura sangat hati-hati. Kalau dua kota ini membuka akses yang semakin seluas-luasnya, peluang untuk mendapat virus corona itu semakin lebar. Apakah kita mau seperti itu? Tidak kan? Kalau tidak, mari kita menahan diri. Kita menahan diri 1-2 minggu tidak terlalu repot. Tapi kalau kita
memberikan akses seluas-luasnya, berarti kita akan capek mengurus segala-galanya. Mengurus pasien, mengurus mayat, dan lain-lain. Dan kita dihadapkan dengan persoalan keterbatasan SDM. Utamanya para dokter, kita sangat minim, dan juga peralatan medis yang sangat minim. Ini yang kita harus pertimbangkan dari semua akses. Dan kita berani untuk mengambil langkah yang demi untuk mengamankan kita semua. Virus corona datang tidak memandang bulu bahwa kau siapa, tapi pasti akan kena. Bapak terkait, Atau wartawan mau menghindar, kenalah. Bapak terkait dengan pembatasan sosial skala besar sendiri, apakah akan melibatkan TNI Polri karena masyarakat ini masih membandel dan masih keluar? Nanti kita lihat, mengapa tidak? Kalau memungkinkan harus lakukan. Nanti kita lihat perkembangan dalam waktu yang dekat ini. Tapi kalau kita bergandengan tangan untuk bekerja sama demi untuk mengatasi virus corona ini, kenapa tidak? Jangankan angkatan, wartawan juga terlibat, berikan informasi yang baik kepada setiap masyarakat. Sampainya ada kekecewaan dari Pak Gubernur bahwa ada kepala daerah yang tidak melakukan koordinasi dengan provinsi terkait penutupan bandara dan pelabuhan. Kalau saya masing-masing daerah berangkat dari koordinasi di Manokwari itu kan penyakit tidak bisa menunggu koordinasi. Penyakit datang hantam siapa saja. Tapi alangkah baiknya Pak Gubernur undang semua kepala daerah dan kami duduk rapat. Beliau pimpin rapat dan kami harus menyampaikan argumen masing-masing kepada beliau sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Bukan beliau mengambil keputusan, serahkan ke kami untuk melaksanakan itu. Kata di daerah, perkembangan daerah tidak akan sama. Pegap, Maibrat tidak akan sama dengan Kota Sorong. Itu persoalannya. Tapi yang penting dan paling utama itu sembako, Bama. Saya sudah perhitungkan, kita punya stok pangan untuk Kota Sorong dan Sorong Raya bertahan sampai 5-6 bulan ke depan, bahkan 7 bulan karena ada 1.000 ton masuk di pelabuhan sekarang. Itu kan? Jadi tidak benar Bapak ya ada kepentingan politik? Nggak tahu, tidak ada pemilu kada besok di Kota Sorong kok. Di Kota Sorong tidak ada pemilu kada besok tanggal 8 tahun 2020. Dan saya tidak akan maju wali kota lagi, saya periode kedua kan, habis toh. Masa saya mau bikin kepentingan politik apa? Yang saya pikir itu warga saya jangan terkena virus corona, titik. Mau terjemahkan ke lain-lain, silakan, itu kepentingan politik masing-masing. Kalau yang ngomong itu barangkali dia, bukan saya. Ya, Bapak, untuk ini penekanan ke RT RW Pak terkait penyaluran bantuan ini dianggap tidak tepat sasaran sekali. Oh, direkod. Administrasi